Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini teman-teman kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Pembacaan untuk banyak orang. Kita hari ini untuk membaca tentang sebuah tema, yaitu mengejutkan. Ini isi hatinya kepadamu pada saat ini. Mengejutkan, ini isi hatinya kepadamu pada saat ini. Oke, kita lihat dulu teman-teman, ada apa di isi hati dia sesungguhnya kepadamu pada saat ini. Teman-teman, ada yang dalam kondisi masih bersedih, sedang dalam kondisi porak-poranda, sedang dalam kondisi begitu banyak beban secara mental dan beban secara pikiran. Kalau ya Sora lihat, orang ini itu apapun kondisinya ya, hubungan kamu sama orang ini, ada satu di sini periode di mana adanya suatu kesedihan, keterpurukan. Jadi mungkin saja di sini ada hambatan dalam relationship kalian ya. Oke, entah itu ada kendala dari dia, ada masalah, banyak kendala. Di sini juga ngomongin soal perencanaan, mungkin banyak banget perencanaan kalian yang belum bisa terjadi, harapan-harapan yang kandas. Nah, atau di sini juga ada rasa kekecewaan, ya, karena mungkin kecewa dan sedih harus jauh dari kamu, atau kecewa atau sedih karena banyak rencana kalian yang belum bisa direalisasikan, atau begitu banyak hal-hal yang masih sedang dia renungi, teman-teman. Ya. Orang ini punya banyak perenungan soal kamu, punya banyak perenungan soal relationship kalian ya. Jadi situasi orang ini pun sedang murung sebenarnya ya. Suasana hatinya dia itu sedang nggak bagus ya. Dengan hidup dia yang cenderung sedang mungkin berantakan gitu loh. Jadi isi hatinya sama kamu salah satunya adalah kamu adalah bagian dari salah satu yang menjadi pemikirannya dia, atau masih mumet mikirin kamu, masih ada sedih mikirin kamu. Dan dalam kondisi kalau Sora di sini ada yang merasa kesepian, teman-teman. Ya, dalam kondisi kesepian ya, dan begitu banyak tekanan. Orang ini sedang merasa juga ya, teman-teman. Pikiran dia yang terdalam soal kamu, salah satunya adalah di sini ada kebingungan batin. Kenapa Sora bilang kebingungan batin? Ya, orang ini punya begitu banyak emosi yang dia itu bingung bagaimana harus mengolah emosi dia sendiri. Ya, di sini ada kelelahan, ya. Capek secara jiwa gitu ya. Mungkin ada penghalang, ada kendala di antara kalian yang begitu banyak situasi yang mungkin tidak kondusif gitu ya. Orang ini juga seperti jenuh dan capek ya. Jenuh dan capek, mungkin berusaha untuk mengatasi situasi yang harus dia lewatin, teman-teman. Karena di sini secara emosi yang tadi Sora udah bilang, orang ini tuh punya banyak kemauan atau punya banyak keinginan yang harus dia tahan dan cuman bisa dia liatin aja. Jadi artinya mungkin banget ya, di sini ada situasi dan kondisi di mana dia harus menahan perasaan dia sendiri. Dia berada dalam situasi stagnansi yang juga dia bingung langkah berikutnya gimana. Ya. Tidak lain dan tidak bukan yang ada di hatinya dia adalah memang memikirkan begitu banyak faktor. Ya, hatinya dia itu sedang jenuh dan capek, sementara kenyataannya ada situasi yang dia harus berfokus sama keluarga, teman-teman. Jadi di sini ada sangat mungkin sekali pikiran-pikirannya dia itu masih punya banyak sekali beban, termasuk di sini beban secara realistis, beban secara material. Ya, beban secara keluarga. Di sini juga sangat mungkin itu keluarga intinya dia atau keluarga yang ingin dia buat dengan kamu, yaitu tentang ngomongin masa depan. Tapi ya, kalau ditanya yang dia rasa mengejutkannya di dalam hatinya dia, sesungguhnya ya, perasaan dia itu banyak sama kamu, meskipun ada kejenuhan, tapi di sini secara banyak hal, secara banyak value, dia ngerasa kamu tuh punya banyak sekali value yang dia tuh tahu kamu itu sangat berarti, kamu itu sesuatu yang berharga lah, ibaratnya orang yang bernilai, kualitasnya bagus gitu loh. Jadi di sini dia bisa merasakan kamu juga sangat mungkin punya kesetiaan, kamu juga sangat mungkin punya yang namanya support. Orang ini di dalam kegelisahannya, teman-teman, soal kamu itu merasa
segala sesuatu itu menjadi situasi dia itu diam dan mengamati kamu. Ya. Di sini dia itu merasa kayak masih mau mencari tahu gitu loh ya, kejelasan hubungan itu seperti apa. Jadi orang ini itu sebenarnya di dalam diamnya dia, teman-teman, banyak di sini kalau saudara lihat cenderung diem, cenderung nutupin dirinya, cenderung nutupin emosinya dia ke kamu gitu loh ya. Sebenarnya orang ini tuh sedang berusaha menilik gitu loh ya, masih ada nggak ya kemungkinan masa depan yang bisa lebih baik. Apa sih yang harus aku putuskan? Karena di sini ya, yang tadi saudara udah bilang, ada situasi kelelahan batin dan rasa keputusasaan itu ya, membuat dia itu seperti berada di situasi dualitas gitu ya, antara mau maju atau mau udahan atau mau gimana nih gitu loh ya. Jadi dia lebih memilih diam untuk banyak eksplorasi dan berpikir gitu ya. Mengejutkan bagaimana perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Jadi apapun kamu kondisinya dan situasinya, orang ini dalam diamnya sebenarnya punya banyak sekali beban dan pikiran. Oke. Orang ini itu menginginkan sebenarnya di dalam hatinya dia tuh dia ingin bisa terlepas dan terbebas, teman-teman. Di sini lihat ya. Gambarnya adalah jiwa muda yang terlepas dan terbebas. Sebenarnya dia itu ingin bisa melangkah dengan ringan, ingin bisa melangkah dengan bebas ya. Mungkin mengeksplorasi hubungan sama kamu, memulai segalanya dari awal sama kamu. Namun ya, yang jadi situasinya dia, yang jadi bebannya dia di belakang, itulah yang sebenarnya membuat beban dia secara pikiran dan secara hati, teman-teman. Yang membuat dia pun bingung. Lelah, mungkin juga berjuang. Ada yang mungkin ngerasa kayak aku udah berusaha yang terbaik tapi kok belum ada perkembangan ya. Tapi secara batin dan perasaan, teman-teman, orang ini punya gairah yang sangat kuat sama kamu ya. Orang ini itu punya satu keyakinan yang bulat gitu ya, bahwa sebenarnya dia itu ingin memperjuangkan kamu ya. Dan segala yang dia lakukan pun itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah selama ini berusaha untuk mengatasi masalah-masalahnya dia. Tidak lain dan tidak bukan juga, balik lagi, seorang ulang lagi, bahwa dia itu ingin ada situasi memperjuangkan kamu ya. Kalau ditanya lagi ya, apa sih isi batinnya yang kamu mungkin selama ini berpikir dia memang memperjuangkan. Dia memperjuangkan itu dengan dia itu bertindak secara nyata, yaitu salah satunya adalah menghadapi segala masalahnya dia ya. Oke. Dan di dalam batinnya dia, teman-teman, dia itu masih punya suatu pengharapan. Dia itu masih berharap. Dia itu masih punya satu mimpi sama kamu. Di balik sikapnya dia yang terkesan pasif, terkesan sudah menyerah, sebenarnya dia masih menyimpan harapan. Dia juga bisa merasakan dia itu terkoneksi sama kamu ya. Artinya kalian itu mungkin sama-sama masih punya mimpi yang sama, masih punya harapan yang sama. Orang ini juga merasakan di dalam batinnya kamu adalah sosok yang sangat positif. Di balik situasi dia yang rumit dan sebagainya, kamu salah satu yang menjadi motivasinya dia buat tetap stay positif, buat tetap berjuang ya. Karena kalau saudara lihat di sini, ada yang ngerasa kayak aku pingin bergerak pun sebenarnya susah gitu ya. Orang ini itu dibalik berusaha, teman-teman, sebenarnya mendenial perasaan dia sama kamu. Tapi di sini sangat sulit ya. Dan di sini orang ini di dalam batinnya merasa seperti aku tuh berada di dalam situasi aku punya dua tujuan di sini ya. Yang satu, dia harus punya tujuan secara keluarganya, karena ada beberapa dari mereka yang harus fokus soal keluarga intinya, tapi kamu di sisi lain menjadi tujuan buat dia gitu lah ya. Jadi kayak di sini dia bingung apa yang harus aku fokuskan, karena di sini ada dua fokus yang harus dijalani. Teman-teman, orang ini itu secara mengejutkan ternyata punya banyak sekali hayalan soal kamu, punya imajinasi soal kamu, punya banyak sekali impian yang ingin dia bisa harapkan untuk bisa diwujudkan sama kamu ya. Artinya orang ini dalam batinnya pun punya banyak sekali imajinasi soal kamu
ya. Untuk kamu yang mesti mau berwonderin, Kak Sora dia masih punya hasrat nggak sih? Sebenarnya hatinya dia ke aku nggak sih? Di sini jelas, ya. Walaupun orang ini terkesan kayak diam, terkesan kayak sulit untuk ambil langkah karena harus fokusnya terbelah, tapi sebenarnya kamu ada selalu di dalam imajinasinya dia. Kamu selalu ada di dalam pikirannya dia. Dan orang ini itu selalu ya punya gairah untuk sebenarnya bergerak ke arah kamu, ingin melakukan suatu aksi gitu loh ya. Namun gitu ya, dia menyadari segala sesuatu itu butuh perencanaan, segala sesuatu itu butuh arahnya mau kemana, langkah yang mau diambil seperti apa gitu loh ya. Tapi sebenarnya di dalam dirinya dia selalu ada energi untuk bergerak ke kamu. Energi kenangan juga sangat kuat teman-teman, yang sekarang kondisinya itu dia banyak sekali teringat segala memori dan kenangan di antara kalian. Makanya energi untuk bergerak pun itu sangat besar sebenarnya ada di dia. Dan di sini juga ada energi dari yang namanya rekonsiliasi, ya. Dia pingin ada persatuan kembali. Walaupun situasinya apapun penuh dengan stagnan dan kejenuhan, orang ini punya energi, aku pingin bisa ulang memori kembali. Aku pingin mengulang emosi-emosi yang dulu kita pernah ada. Ya. Orang ini tuh berharap bisa juga memulai inisiasi komunikasi sama kamu. Ya, dan di sini juga ada energi di mana dia berharap ya bisa segera untuk memulai komunikasi sama kamu. Di satu sisi dia berjuang, di satu sisi dia berharap bisa memulai komunikasi lagi kembali sama kamu. Teman-teman maaf ya, kartu yang ini itu memang secara fisik sudah tidak kelihatan, kurang menarik. Tapi teman-teman, kartu ini tuh Sora dikasih hadiah ya. Jadi, oke. Salah satu yang jadi kartu favoritnya Sora. Oke. Isi hatinya dia juga ya, yang tidak kamu tahu, mengejutkan ya. Aku tuh sangat peduli sama kamu. Walaupun kelihatan mungkin dia sangat cuek, kelihatannya tadi Sora udah bilang kok dia pasif. Ada dari beberapa dari mereka kok yang kelihatan seperti menjauh atau menutupi, tapi sebenarnya ya dia itu sangat peduli sama kamu. Dan tapi di satu sisi ada ketakutan dia, ya. Yang kamu tuh punya harapan, kamu punya ekspektasi, kamu punya keinginan yang lebih besar daripada kemampuan dia. Artinya, kamu berdiri dengan seseorang yang tidak percaya sama dirinya sendiri bahkan. Ya, dia takut tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan atau kamu maui. Oke. Dan menjauh dari kamu justru semakin membuat dia menyadari bahwa betapa dia itu punya perasaan yang sangat dalam sama kamu ya. Banyak khayalan, banyak impian, dan dia itu sebenarnya punya banyak perasaan ke kamu ya. Dan orang ini tuh kayak punya banyak komunikasi itu yang tertunda untuk berbicara sama kamu. Orang ini itu tidak komunikasi sama kamu itu cuman sifatnya sementara teman-teman, cuman untuk sekarang. Kenapa? Karena dia nggak mau, dia harus berada dalam situasi, dia harus fokus dulu kan sama situasi dan keadaannya dia, dimana dia udah capek, dia pun bingung apa yang harus aku prioritaskan duluan. Begitu banyak hal di dalam hidupnya. Keluarganya sih, kalau Sora di sini keluarga paling banyak, sangat berdominasi, dan finansial. Oke. Aku boleh lari dari kamu, tapi sebenarnya ini kenyataannya teman-teman. Orang ini lari dari kamu secara fisik, tapi secara jiwa tidak bisa lari. Secara jiwa masih menginginkan kamu. Kamu selalu menjadi rumah buat jiwa aku. Kemanapun orang ini berlari, dia selalu kembali hatinya itu ke kamu. Makanya kan Sora bilang terdorong secara pikiran, secara energi. Dan banyak dari mereka yang merasa bersalah karena sudah membohongi kamu. Mungkin gak jujur sama kamu, ya, muter-muter, ngindar ngomong sebenar-benarnya itu ada apa. Kalau sebenarnya pikirannya dia itu mumet, gitu loh, ya. Gak mau ngomong sejujurnya kalau dia tertekan dalam kondisi dan keadaan beban mental. Oke. Dan orang ini tuh memang belum siap aja, karena situasinya dia itu memang juga dibilang apa ya?
Dibilang aman, bener-bener aman tuh belum bener-bener aman, teman-teman. Ya, tapi kalau ditanyain perasaannya, sudah jelas di dalam batin terdalam ada perasaan yang kuat. Sudah jelas, ya, ada perasaan orang ini realistis, teman-teman. Ya, orang ini realistis banget tipenya, yang dia tahu segala sesuatunya, apalagi kalau pingin bisa ada positivity dan harapan ke depannya, itu butuh banget yang namanya material, butuh yang namanya finansial, dan butuh yang namanya kestabilan secara realistis. Artinya, orang ini tuh realistis sama situasi dan keadaan dia. Yang mana yang harus diutamakan sama dia adalah finansial yang sangat besar ini dulu harus bisa dia selesaikan. Dan dia meyakini, teman-teman, di dalam batin dia meyakini semesta itu mengoneksikan kalian. Jadi dia yakin banget, kalaupun kalian tidak terkoneksi sekarang atau terpisah untuk sementara waktu ini, kamu tuh seperti sesuatu yang sudah direncanakan sama semesta. Jadi orang ini tuh kayak yakin, ya, aku hanya perlu ikhlasin, pasrahin proses ini semua ke semesta. Aku yakin nanti semesta itu akan berpihak lagi sama aku. Jadi orang ini juga ada energi let it flow, menyerahkan sama semesta gitu loh, teman-teman. Tuh, karena dia yakin, dia cukup secara pikiran, dia tuh cukup yakin dan cukup confidence kalau dia itu ke depannya dia yakin gitu loh, kalau akan ada jalan untuk kalian komunikasi lagi. Karena kalau dipaksakan sekarang pun gitu loh ya, yang ada tuh hanya malah memaksakan yang tidak realistis, itu menurut dia. Jadi kalau ditanya hati dia, apapun kondisi kalian, kembali ke kamu. Soranya akan ambil satu kartu ya, apa yang mungkin akan terjadi sama kamu ke depannya dan dia hubungan ini, teman-teman. Di sini sangat mungkin ada energi gairah, energi kenyamanan, energi saling tarik menarik, dan di sini ada energi penggerak ya, teman-teman, karena kartunya Wands ya. Dan kalau aku lihat di sini jelas ya, ada energi di mana ada situasi gairah yang saling memanggil, gairah yang saling bertemu, kenyamanan, perasaan suka. Jadi di sini sangat mungkin memang antara kamu sama dia itu memang masih sama-sama punya perasaan yang sama-sama saling suka, saling menunggu di dalam hati gitu loh. Jadi walaupun ya apapun situasinya, kalian sama-sama meyakini bahwa untuk pikiran jangka panjangnya ini sangat mungkin ke depan bisa sama-sama. Oke. Nasihat buat kamu apa? Oke, nasihat buat kamu adalah, teman-teman, berjalanlah dulu, melangkahlah terus, lanjutkan hidup kamu. Artinya, jangan tunggu, teman-teman. Teruslah melangkah. Ya, kalau memang semesta ini mentakdirkan kalian, teman-teman, pada akhirnya kamu akan bertemu sama dia di persimpangan jalan yang lain. Artinya apa? Buat realistisnya sekarang, ekspektasi kamu itu atau apa yang kamu mauin belum tentu seperti apa yang kamu mau, gitu. Kamu suka nggak suka, kamu tetap harus melanjutkan hidup kamu. Artinya kamu terus jalan, teman-teman. Kamu terus jalan, ya. Lanjutkan fokus hidup kamu dan serahkan sama semesta. Biarkan semesta itu punya jalannya sendiri, gitu loh. Oke? Semesta itu punya jalannya sendiri, karena di sini ada roda, teman-teman. Under the deck ada wheel of fortune, ada roda kesempatan. Kamu nggak pernah tahu semesta itu membawa kesempatan ini datang untuk apa ke kamu. Tapi kalau Sora lihat di sini, Sora lihat kuat sih, semesta itu akan kebawa kembali lagi orang ini ke kamu, walaupun tidak caranya itu caranya semesta, cara yang penuh dengan misteri gitu loh. Tapi memang kamu harus meninggalkan dulu comfort zone kamu. Artinya apa? Kamu tidak bisa cuma duduk diam, mengharapkan dia, bersedih sendu terus gitu, nggak bisa gitu loh ya. Orang ini tetap harus jalanin fokusnya, ya kamu tetap jalanin juga fokus kamu ya. Kadang kita harus melalui perjalanan untuk sampai ke satu poin yang sama ya, tapi belum tentu kayak yang kita mau. Contoh ya, kita berharap ke sana naik pesawat terbang, tapi ternyata semesta berkehendak kamu naiknya kereta gitu loh. Kan bisa kan? Gitu. Namanya semesta, dia punya energi lebih besar daripada kita. Tapi di sini teman-teman, Sora merasakan banget di sini orang ini punya energi keyakinan semesta akan kembali mempertemukan kalian. Ya, jadi buat kalian yang punya energi keikhlasan, keyakinan semesta tahu yang terbaik, lanjutkan. Jadi jangan cuma duduk diem, meratapi dan menangisi. Intinya dari kartu Sora seperti itu. Ya.
Sambil menunggu itu, untuk teman-teman yang kepingin untuk energi lebih positif dalam mengambil langkah, silahkan boleh beli cleansing piramid ini teman-teman. Dia berguna untuk membersihkan dari segala energi negatif, energi ketakutan dalam melangkah, energi kekhawatiran gitu loh ya. Karena ternyata yang kamu tidak tahu di dalam batinnya orang ini ternyata sayang kamu, ternyata pergulatan batin gitu loh ya. Jadi energi healing ini bisa membawa juga energi keseimbangan untuk kamu teman-teman ya, balancing. Dan untuk yang resah, gelisah, ini sangat bagus banget teman-teman kalau kamu taruh di tempat kerja, dekat tempat tidur, atau kamu bawa meditasi. Ini kayak ini sekarang Sora lagi megang, ini Sora itu Sora genggam dengan niatan untuk melepaskan energi negatif ya. Dan Sora merasa nyaman nih ketika megang clear quartz ini, rasanya nyaman banget gitu ya, melepaskan segala beban-beban, karena bacain orang pun ada beban secara energi. Teman-teman, untuk pemesanan ini silakan, harganya ada yang 200.000, ada yang 220.000 ya. Yang 200.000 sedikit lebih kecil. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot untuk pemesanan. Kayaknya yang piramid ini akan Sora bikin limited edition aja ya, karena memang buatnya itu pun prosesnya khusus yang ini teman-teman. Sora booster ini dan Sora bikin ini prosesnya khusus, dan ini Sora suka banget ya, karena ini batu clear quartz itu sendiri pun memang dari segi material pun bahannya lebih mahal ya modalnya, apalagi besar begini. Oke. Dan untuk teman-teman yang pengen beli gelang kupu-kupu atau kalung kupu-kupu ya dengan segala fungsinya ya, buat yang baru masuk DM aja deh ke Instagram Sora @sora_tarot. Nanti Sora kalau nggak diomelin katanya tiap hari jualan melulu. Oke, nanti kamu bisa Sora arahkan untuk dikasih tahu ini fungsinya apa, gunanya apa. Intinya untuk menarik energi cinta kasih, melepaskan trauma negatif ya, menarik cakra hati. Beda-beda fungsinya. Kalau yang cincin untuk membawa energi cahaya. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot juga, dan di sana juga bisa personal reading. Oke, kita sekarang mau lihat astrologi yang mungkin terungkap di pembacaan ini ya. Sora ambil apa dulu nih ya, kemarin katanya diprotes suruh tulis aja di tempat yang putih nih ya. Sora pakai kertas HVS tuh ya, aku taruh di situ untuk zodiaknya. Oke. Libra, Virgo, Aquarius, Leo, Pisces, Scorpio. Ada Virgo lagi dan ada Leo. Silakan dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, sekarang kita mencoba untuk alfabet yang terungkap. Oke. Oke, ini berhenti dulu. Ada HN, L, XSJ, MVR, ADC, GMV, dan O. Dicek ya, nama tengah, nama belakang mengandung alfabet ini. 1, 2, 3 paus. Silakan teman-teman ya, dicek lagi. Semoga yang terbaik Sora harapkan untuk kamu. Jangan lupa main juga ke Instagram Sora yang Sora Tarot ya, Sora_tarot, atau channel pertama di Sora Tarot. Dan Sora tunggu juga personal reading di sana ya. Yang terbaik Sora doakan untuk kamu. Jangan lupa dukung Sora selalu ya. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Silahkan tuliskan ide pembacaan di kolom komentar bawah. Sampai kita ketemu. Bye bye.